Itu huruf-huruf rohowa. Jangan lupa untuk dialirkan. Oh, tadi udah ya zal il. Wain sudah mal, alirkan. Sa, oh pasti itu. Sa misalnya mab. Kalimat apa ya sa, Bu? Mari contoh sa. Mab'us, alirkan. Lagi pula ada anginnya, pasti ada rokhawat, Bu. Jadi yang di sini huruf hamas tuh, Bu, itu pasti ada rokhawatnya. Kalau kita hamasnya kita keluarkan, pasti ada rokhawatnya. Misalnya lisa, ya. Ha, kita bilang Ahmad, udah ada rokhawatnya karena hamasnya sudah keluar. Lo nggak ada hamasnya, maka kita kasih ya minallah. Silahkan dialirkan. Wa ma ana minallah. Jangan minazzo, jangan minallah. Fa kasih rokhawat bi'af atau fa huruf hamas ya. Huruf hamas pasti ada rokhawat. Ini paling berat nih, Bu, silahkan dijadikan catatan. Kita kalau bilang dot pasti syiddah, jangan ya dikiranya nempel ya. Dot itu emang betul nempelin sisi lidah ke geraham, tapi kasih ini, Bu, walaupun nempel tetap begini. Ada bunyi nya, kan suaranya kedengaran, mengalirnya suara ya, alirkan. Walau nya tuh, Bu, nanti silahkan agak lama kalau bisa kedengaran ya bunyi wal ar fisamawati wal ar, dotnya belum arud jadi ya arud untuk dot. Monggo dicoba terus, minimal bisa kedengaran sama telinganya masing-masing. Shin pasti, huruf hamas itu pasti dengan syarat anginnya keluar, Bu ya. Kalau huruf hamasnya nggak bunyi ya sama aja. Maksudnya ketika hamas kita sudah bagus mengeluarkannya, itu pasti rokhawah itu numpang di hamas. Wow juga masuk, artinya bisa panjang itu kan karena mengalir. Mengalir sampai mana, panjang sekali. Wow ya. Yauma, matikan yaum, atau di huruf mat juga bisa. Wakulu, bisa panjang tuh karena kalau nggak ada sifat ini nanti waku macet itu nggak bisa mengalir lama. Huruf hamas sod pasti as
pasti ada rokhawahnya. Zai, mengucap zai banyak orang tuh malah hames ya. Ada hames, terus suaranya kurang kedengaran, malah S-nya malah sin-nya yang kedengarannya. Jangan, silakan Z-nya yang empuk. Yang penting itu apanya? Suaranya. Yang penting itu suaranya, karena sifatnya bukan hames apa? Bukan hames apa? Jangan lihat papan tulis. Lihat soal. Fokus ke soal. Zai itu bukan hames. Jahar itu apa? Suara. Ya, suaranya. Jahar itu kan jelas. Apa yang suruh jelas? Suaranya. Samarkan, sembunyikan apanya? Anginnya, gitu lawannya. Maka ini huruf, silakan yang penting suara. Suaranya. Mana sih suaranya? Nggak bisa kenceng banget, harus dekat gitu. Kalau kenceng nanti malah hamsnya lawannya yang kita ucap. Ini suara za, tuh suara ya, za zi suaranya, zu suaranya. Awalnya doang itu apanya rokhawah, za zi awalnya aja rokhawah. Setelah itu yang menang jaharnya ya. Silahkan kedengaran, oh itu huruf zai. Ya di mana sama dengan waw tuh. Ya juga bisa panjang. Li ilafi quraish. Nah, itu karena mengalir itu. Atau sebagai pemanjang juga bisa fihi. Kita matikan fi. Bisa jauh ya. Ya. Huruf pemanjang ada semua di sini ya. Waw ada, ya ada, alif ya. Sin pasti karena huruf hames. Terakhir ha juga. Silakan. Dia harus berjalan mengalir. Maka kalau pas hidup sih begini aja. Ha. Belum diucap Bu ya. Kasih rokhawah. Hi. Jangan hahihu, jangan, belum ada rokhawahnya. Jadi ya, nggak kedengarannya karena jauh, dibikin. Paling kelihatan kalau sukun. Maka rumusnya apa bahasa Jawa? Nah itu sisanya itu yang berjalan, ya kan mengalir Bu. Kalau gelas diisi air pas, nggak ngalir namanya pas itu. Coba kalau mengalir apa namanya? Turah, kan sisa. Ya. Alirkan pakai sisa. Ya. Tapi sebenarnya bukan ini aja. Tapi kebanyakan hak itu pas mungkin ya kebanyakan. Kurang ada, tapi mengalir itu jalan. Maka kita yang tahu, oh ini berhenti di sini, jangan maksud jauh dari sana, nanti jangan tenturan, pas aja enggak gitu. Panjang itu berhentinya di kalimat Allah atau fi, harus lihat-lihat, berhentinya agak dekat ke fihi, tengah-tengah. Nanti pas fi kita bisa kurang, bisa sisa. Tapi dari sininya sudah ambil nafas ini fi ada itu. Habis, jangan tenturan, malah kurang. Jangan kurang. Nanti kalau belum pas nggak apa-apa sih sebenarnya, ambil lagi, berhenti lagi di situ. Cuman bagusnya sudah siap-siap. Saya memilih berhenti di ha, maka siap-siap disisakan supaya rokhawahnya betul-betul kelihatan. Untuk ha, lepas, tadin. Ya. Harus ada sisanya, jangan dinas muhtadin makin dilepas lagi ingatnya, angin itu jangan,
Silakan untuk Kak. Dot ini paling berat, monggo. Tadi catatan-catatannya sudah. Ada berapa Bu hurufnya? 16. Rokhawah lawan apa? Sita ada berapa? 8. Lawannya ada? 16. Kok enggak sisanya ya? Kok enggak sisanya? Bukan apa ya? Karena ada yang lainnya ya, betul ya. Di antara mereka ada satu sifat. Kalau betul-betul lawannya tuh harusnya emang huruf hijaiyah kebagi 2. Misalnya hamas berapa? Hamas 10. Berarti lawannya sisanya ya berapa? 19. Karena cuma mereka berdua. Tapi kalau ini enggak, dibagi 3, dibagi bertiga. 01, 02 wasitnya. Wasitnya harus dapat. Wasitnya dapat bagian saja. Kita artikan itu satu-satu. Khul artinya ambil. Kata perintahnya dari akhadha ya'khudhu. Ambillah. Hissa itu artinya qalil. Tahu qalil? Sedikit. Hadha itu artinya bagian. Fadda. Fayadon itu artinya banjir, fadda itu artinya mengalir deras, tapi kalau di sini membagikan, membagi kalau di sini artinya membagi-bagi, membagikan. Fadda. Syausun nama orang Syaus. Syaus. Saus. Zaya seragam. Sahin orang yang lupa. Sujud sahwi kan lupa Bu, sahwi. Kata kerjanya saha. Saha itu artinya lupa. Sahin orangnya. Qoro'a membaca, qori'in, qori berarti orang. Ini sahin orang yang lupa. Sebenarnya ini titiknya di sini Bu ya, karena sudah beda tarjamah atau beda apa? Beda tema. Ambil secukupnya saja. Ambil dikit aja, itu bisa begitu tarjamahnya. Ambil dikit aja. Saus membagikan seragam kepada siswa yang lupa. Ceritanya siswa ini ada yang tidak pakai seragam. Itu perintah siapa yang awal? Guru kelas nyuruh orang saus namanya. Kan ada yang nggak bawa seragam. Ambil dikit aja secukupnya aja. Di kantor masih banyak stok seragam. Ceritanya begitu. Setelah diambil kan, Saus membagikan seragam kepada siswa yang lupa pakai. Ini lambat ya Bu ya, tidak bisa cepat. Kayak mengucapkan satu kata. Bisa harus dikasih rokhawah. Hallo. Saldo, jangan cepat-cepat. Bisa haldo faldo gitu, jangan cepat-cepat. Syausun saya sayin. Sudah hafal apa minta waktu? Silakan. Tapi emang tahapannya harus melalui hafalan. Kalau sekarang dibaca dulu nggak apa-apa, pekan depan hafalannya. Kalimatnya asing ini.
berat bukti. Ya Bapak, kita kasih waktu. Kita ngikut waktu ya, bukan ngikut ibu ya. Ibu lah. Tetap kita kasih jatah waktu. Nanti yang hafal boleh angkat tangan, yang buat besok boleh. Ini sudah penjelasan terakhir. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, selesaikan pagi ini aja. Itu huruf rokhawah, mengucapkannya silahkan diperhatikan masing-masing. Ini ada rokhawahnya, sadar betul. Kalian tapi intibahan kamilan, kalau guru kita bilangnya gitu. Siaga, sadar betul kalau itu tuh ada rokhawah. Karena kalau cuek kadang hilang, kurang dialirkan. Silahkan diingat saja. Baik, jika sudah jelas, waktu selanjutnya qiraah. Sampai mana Bu? Tiga puluh. Belakang mau. Angin hak lepas, rokhawah dulu sama hamas, nanti n-nya belakangan. Nah, agak jauh. Wanahan ya Bu ya. Jangan wanahan dikit, kurang banyak. Coba bersama-sama yang jauh. 1, 2, 3. Wanahan. Nah gitu. Pokoknya agak jauh. Seperti kita berucap muhsinin. Jangan muhsinin, kurang. Biar jauh dulu ya. Ka'allama Adama asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Bisa sisa enggak itu Bu? Bisa turah enggak? 'Alal malaikah. Nah, semakin sedikit insya Allah sisa. Fakor tenang. Qafnya so. Subhanaka la ilma lana illa
mim ketemu ba lama kan? Lama kan? Gumbi. Kenapa kok disuruh lama ya? Biar sesuai namanya. Kalau cepat namanya apa, Bu? Ambihum bi asma'ihim. Kalau cepat namanya ibhar, baca jelas-jelas itu sebentar aja itu jelas. Kalau samar lamakan. Samar bahasa tajwidnya ikhfa. Ini ikhfa apa? Ikhfa syafawi, ikhfa samar syafawi bibir. Bilang M-nya yang lama pakai bibir kita. Madhab pertama tempel, maka M-nya walaupun jelas tapi lama, pakai tapi. Tempel walaupun jelas izhar tapi lama, maka disebut ikhfa. Kalau bentar itu izhar. Maka madhab kedua itu jangan rapat-rapat bibirnya. Ambi samar ibunya M-nya karena nggak rapat bibirnya. Tapi kalau nah itu bisa jelas kita samarkan karena madhab kedua itu renggang, sehalus benang rambut. Itu kata-katanya aja teorinya, tapi kalau prakteknya monggo, pokoknya nggak rapat amat. Yang penting lamakan atau apa itu ikhfa syafawi, Bu? Jika ada apa? Mim sukun ketemu ba, sudah hurufnya cuma satu. Itu aja diingat. Kalau yang imam khusus itu yang khusus yang mana? Kalau yang tidak di area Imam Hafiz, di mana-mana di semua riwayat. Jadi ada pendapat gitu. Masih tidak sepakat kalau iklab sama iklab juga, Bu ya. Kita ngomongin iklab juga sama min ba gitu. Nun ketemu ba. Itu amnya tuh nggak mingkem betul, nggak mim, nggak mil. Tapi kok ada tanda mimnya ya? Kadang ada tanda kecil. Kalau mim kan menunjukkan huruf nunnya suruh diganti pakai mim. Nun ketemu ba itu kan nunnya jangan dibaca nun gitu maksudnya. Min ba jangan nunnya tuh ganti pakai mim. Nunnya buang jadikan mim, jadikan mim ba dia. Diganti itu artinya apa? Iklab kan bahasa Arab, ganti bahasa Indonesia, jadi ditukar. Berarti begitu tuh atau renggang juga? Apa itu iklab? Artinya menukar, mengganti. Apa diganti apa? Iya, nun sukunnya itu diganti mim. Kita bilang mimnya mazhab pertama mingkem rapat, mim. Madhab kedua itu renggang, mim tidak betul. Nah ini diakui, cuman kebanyakan itu yang mingkemnya rapat. Jadi pernah di Damaskus itu rapat itu kuro, semua kuro Timur Tengah 1921 tahunnya. Saya ingat aja itu tahunnya 1921. Karena baca sejarahnya juga. Tidak sepakat banyak. Cuman kebanyakan memilih rapat. Masih ada pendapat yang merenggangkan sehelai, setipis benang, setipis rambut. Istilah aja itu, Bu ya. Tapi kalau ditepatkan suruh setipis rambut juga ukurnya susah. Siapa dulu? Begitu. Jadi tetap diakui di semua riwayat, Bu. Tidak. Apakah Hafiz berpendapat itu? Enggak. Ini tuh bagi yang mau aja, ikhlas mau yang mana, silahkan aja. Yang di Damaskus tadi yang tidak setuju ya? Yang tidak masuk kesepakatan dengan satu itu yang ada selai rambut itu. Apa yang itu gitu? Kan kumpul ya, semua kurok kumpul membahas, salah satunya membahas ikhlas sama
ikhfa syafawi. Kebanyakan anggota misalnya 70% pilih gitu. Nah 30-nya ini disamarkan gitu, biar samar harus direnggangkan dikit dikit serambut gitu ya. Begitu, bukan apa-apa, semua anggota belum sepakat semua. Begitu sejarahnya. Pernah dengar apa belum pernah dengar Bu prakteknya? Tapi kalau praktek sih semua ya. Banyak prakteknya. Semua sama enggak lama. Kalau ada selai rambut kan berarti nggak nempel ya? Iya enggak nempel, jadi geli gimana gitu kita bilang gitu enggak nempel. Kalau kita pakai patokan bahasa Indonesia samar, ya yang nggak nempel samar itu bunyi mimnya tuh nggak jelas. Kalau kita pakai patokannya samar bahasa Indonesia ya samar apa sih? Samarkan mimnya atau samarkan nunnya. Kalau samar kuntum kita juga paham ya. Tadinya kan kuntum. Oh disamarkan ikhfa, m-nya jadi nggak jelas. Ini ngomongin mim itu kalau bibir ditempel pasti jelas Bu. Tapi kalau direnggangkan sama tuh, bisa dibilang ikhfa. Tapi makna ikhfa itu kan bukan berarti harus bunyi m-nya nggak jelas, enggak. Bilang m lama juga itu namanya samar Bu.